Assalamualaikum semuanya. Hari ini pertemuan ketiga ya untuk pembelajaran matematika. Oke, sekarang Bu Ana akan membahas tentang operasi hitung bilangan pecahan, perkalian dan pembagian, pecahan desimal, dan pembulatan pecahan desimal. Oke, yang pertama Ibu akan bahas tentang perkalian bilangan pecahan. Lihat nih di sini rumusnya. A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Ingat, kalau di dalam perkalian, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Sekarang kita perhatikan contoh ya. Di sini ada 2 per 4 dikali 3 per 7. Di mana rumusnya itu kalau perkalian dalam pecahan, pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Maka di sini 2 dikali 3 per 4 dikali 7 sama dengan 6 per 28. Nah, apabila bilangan pecahan dikalikan dengan bilangan bulat, maka pembilang pecahan dikalikan dengan bilangan bulat tersebut. Perhatikan nih contohnya. 4 dikali 2 per 5 sama dengan 4 dikali 2 per 5 sama dengan 8 per 5. Nah, kita jadikan pecahan campuran. Yaitu jadinya 1, 3 per 5. Di mana penyebut dikali ini bilangan bulat. Yaitu 5 dikali 1, 5 ditambah pembilangnya 3. Jadi 8 per 5. Oke, sekarang yaitu perkalian pada pecahan campuran. Nah, pecahan campuran harus diubah dulu ke dalam pecahan biasa, baru dilakukan pengalian. Contoh di sini, 2, 2 per 3 dikali 3, 3 per 5. Berarti kita ubah ke jadi pecahan biasa ya. 3 dikali 2 ditambah 2 per 3 dikali 5 dikali 3 ditambah 3 per 5. Hasilnya 8 per 3 dikali 18 per 5. Maka 8 dikali 18 sama dengan 144. Dan 3 dikali 5 sama dengan 15. Diubah menjadi pecahan campuran nih. Jadi 9 per 15. Yang kedua yaitu pembagian pada pecahan biasa. Nah, apabila pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa, maka hasilnya adalah perkalian pecahan biasa yang dibagi dengan kebalikan dari pecahan pembagi. Nah, kita lihat aja ya, langsung contohnya nih di sini. Ada 4 per 5 dibagi 3 per 4, sama dengan 4 per 5, kita ubah tandanya menjadi kali. Nah, yang 3 per 4 kita ubah nih. Yang tadinya pembilang jadi penyebut, dan penyebut menjadi pembilang. Jadi 4 per 5 dikali 4 per 3 sama dengan, nah kalau udah berbentuk kali, tinggal kita kalikan nih pembilang sama pembilang, dan penyebutnya pun sama penyebut. Jadi 4 kali 4, 16 per 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi 16 per 15. Apabila pecahan biasa dibagi dengan bilangan asli, maka A per B dibagi C sama dengan A per B dikali 1 per C. Kita lihat contoh di sini. 4 per 5 dibagi 3 sama dengan 4 per 5 dikali, karena 3 itu 3 per 1, maka kita balik jadi 1 per 3. Nah, di sini dapat hasilnya 4 per 15. Nah, apabila bilangan asli dibagi dengan pecahan biasa, ini kebalikannya. C dibagi A per B sama dengan C dikali B per A. Kita lihat contoh nih. 5 dibagi 3 per 7 sama dengan 5 dikali, kita balik. 7-nya jadi di atas, 3-nya jadi di bawah. Jadi 5 dikali 7 per 3. Hasilnya 35 per 3. Jadi pecahan campuran menjadi 11, 2 per 3. Oke, baik. Sekarang Ibu akan membahas tentang pembagian pada pecahan campuran. Ingat ya, kalau pecahan campuran, kita ubah dulu ke pecahan biasa. Nah, di sini ada contoh 7, 2 per 5 dibagi 3, 1 per 3. Nah, kita ubah nih, berarti 5 dikali 7 ditambah 2 per, penyebutnya tetap 5 ya. Lalu dibagi 3 dikali 3 ditambah 1 per 3. Nah, dapatlah 37 per 5 dibagi 10 per 3. Ingat, kalau pembagian dalam pecahan, berubah tanda menjadi kali, dan yang pembilang jadi penyebut, dan penyebut jadi pembilang. Perhatikan di sini, berarti 37 per 5 tetap ya. Lalu kita ubah menjadi kali. Nah, tadinya di pembagian itu 10 per 3, kita balik. Jadi 3 per 10. Nah, sampai sini tinggal kita kali nih. Pembilang dikali pembilang, berarti 37 dikali 3, yaitu 111. Lalu penyebutnya 5 dikali 10 sama dengan 50. Dapat hasil 111 per 50. Kita ubah lagi nih menjadi pecahan campuran, yaitu jadi 2, 11 per 50.
Nah, sekarang Ibu akan bahas tentang pecahan desimal. Nah, pengertian pecahan desimal adalah pecahan yang penyebutnya 10 atau 100 atau 1000 atau 10.000 atau 10 pangkat N. Sesuai dengan banyaknya desimal. Misalnya nih, ada 2,475. Nah, 2 adalah bagian bulat. Nah, berapa nih? 475 ada 3 desimal. Maka jadinya itu 2 taruh di depan, 475 per 1000. Kenapa 1000? Karena di belakang koma ada 3 angka. Mari kita lihat contoh berikut dengan tabel ya. Kita lihat. Baik, kita lihat tabel di sini ya. Misalnya nih, ada bentuk desimal 0,5. Karena di belakang koma ada 1 angka, maka bentuk pecahnya jadi 5 per 10. Banyak desimalnya 1, banyak 0 pada penyebutnya pun 1. Nah, contoh yang kedua. Di sini ada bentuk desimal 0,50. Maka jadi pecahan biasanya jadi 50 per 100. Kenapa? Karena di belakang komanya ada 2 angka. Maka jadi per 100. Banyak desimalnya 2 dan banyak 0 pada penyebutnya pun 2. Begitupun seterusnya. Perkalian desimal. Contoh di sini adalah 2,83 dikali 1,6. Nah, kita ubah ke bentuk pecahannya, karena di belakang komanya ada 2, berarti 283 per 100 dikali 1,6. Berarti di belakang koma ada 1 angka nih. Berarti jadinya 16 per 10. Nah, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Dapatlah 4.528 per 1000. Berarti hasilnya 4,528. Atau dengan cara lain, kita kalikan ya, seperti biasa nih. Kita kalikan. Lalu kita lihat nih, yang 2,83 itu 2 angka di belakang koma, dan 1,6 itu 1 angka di belakang koma. Jadi jumlahnya ada 3 angka di belakang koma. Jadi di sini tetap nih sama, kan dapat hasilnya 4.528. Nah, karena komanya itu ada 3 angka di belakang koma, maka menjadi 4,528. Pembagian pada pecahan desimal. Kita lakukan dengan cara bersusun pendek ya. Perhatikan contohnya nih. 43,5 dibagi 2,9. Agar lebih mudah, maka pembagi dan yang dibagi kita kalikan 10. Menjadi 435 dibagi 29. Nah, di sini berarti 43 dibagi 29. 1. 1 dikali 29, 29. Kita kurangkan. Hasilnya menjadi 145. 145 dibagi 29 adalah 5. Nah, 5 dikali 29. 145. Kita kurangkan, hasilnya menjadi 0. Maka 43,5 dibagi 2,9 sama dengan 15. Sekarang kita akan bahas tentang pembulatan pada pecahan desimal. Nah, tidak semua bilangan pecahan dapat dinyatakan dengan tepat selengkap-lengkapnya pada bentuk pecahan desimal. Yang dapat dilakukan adalah mendekati tepat. Oleh karena itu, ada istilah pembulatan. Nah, pada pembulatan pecahan, desimal angka 0 sampai 9 digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4 adalah kelompok kecil, dan 5, 6, 7, 8, dan 9 adalah kelompok besar. Perhatikan contoh di sini ya. Bulatkan 0,5367 ke per 100 terdekat, atau sampai 2 desimal atau 2 angka di belakang koma ya. Nah, di sini berarti angka yang dibulatkan angka 6. Nah, karena 6 itu lebih besar dari 5, maka angka di depan 6, yaitu kan angka 3. Nah, dia bertambah 1 menjadi 4. Nah, angka 7 yang di belakang 6 kita hilangkan. Nah, yang contoh kedua, ada angka 0,761432. Nah, kita bulatkan ke perseribuan terdekat. Kalau perseribuan berarti 3 angka di belakang koma, yaitu angka yang dibulatkan itu angka 4. Nah, karena 4 lebih kecil dari 5, maka angka di depan 4 yaitu 1 tidak berubah. Nah, yang di belakang 1 kita hilangkan. Terima kasih anak-anak. Semoga kalian paham ya.